Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam. Pada tutorial kali ini, mari kita teruskan membuat sebuah desain mockup hand sanitizer atau sabun ya, yang kemarin itu. Di sini saya sudah membuka aplikasi Adobe Photoshop. Saya akan langsung buka ininya ya, PNG-nya. Kalian bisa mendownload file PNG ini, linknya ada di deskripsi. Ini saya akan tambah dulu si background-nya ya, background baru yang ini. Lalu simpan di bawah, saya akan namakan BG atau background. Nah, si backgroundnya saya akan warnain dulu biar nggak pusing lihat alpha background. Pencet G atau tekan G, lalu pilih warna yang kalian suka, misal warna biru atau merah atau emas, silahkan aja ya. Saya akan contohkan warna biru. Kita ke layer 1, kita namakan layer raw atau layer mentahnya ya, desain mentahnya. Lalu tekan P, Z untuk memperbesar gambar, tinggal digeser aja mouse-nya ya, tapi sambil ditahan. Oke, saya akan buat ininya dulu ya, desainnya, karena saya akan berfokus ke desain. Mungkin yang lainnya tidak akan saya ganti, seperti desain yang aslinya ya, warna putih gitu ya. Lalu pilih di sini aja, segini ya yang ini. Nah, kalau sudah, tinggal diatur aja kalau misalkan kurang. Pakai ini tahan mouse kiri ya, tahannya, lalu pilih add anchor point tool, tinggal klik aja lalu geser, yang ini juga geser, diatur aja ya sesuai yang kalian pengen. Kalau sudah, tahan lagi lalu ke pen tool, klik kanan dan pilih make selection, langsung saja oke. Nah, ini sudah, ini kayaknya terlalu ini ya, kita edit lagi deh. Nah, ini kan terlalu kesini. Oke, sudah. Klik kanan, make selection, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Ctrl J untuk menduplikasi layer raw. Kita perkecil dulu gambarnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini biarkan aja si raw ini untuk menyempurnakan si objek yang sudah kita seleksi ya. Biasanya suka ada yang bolong-bolong. Jadi kita bisa menutupnya oleh desain yang aslinya. Kita namakan botol. Di sini ya, kursornya klik kanan lalu convert to smart object. Nah, udah kayak gini, lalu kita sediakan si desainnya. File, lalu place embedded. Pilih desain yang sudah kalian siapkan. Nah, kebetulan saya pakai yang ini. Oke, segini. Kita kurangi dulu nilai opacity-nya. Ini nggak apa-apa dilebihin juga. Kalau sudah ini, tahan kontrol, lalu klik pada bagian ini, bagian botol ya. Nah, sudah terseleksi bagian botolnya, lalu klik ini ya. Oke, sudah. Nanti ya hasilnya. Terus kalau sudah ini, klik layar botol, lalu Ctrl J 3 kali, 1, 2, 3. Setelah ini kita seleksi ketiga layer yang tadi, yang baru saja di copy ya, lalu tarik ke folder, lalu kita namakan FX atau efek. Ini kasih nama lighting, lalu ini tone, dan ini shadow. Bagian tone dan light kita hide dulu atau kita sembunyiin dulu. Pada layer shadow, normalnya ganti ke linear burn. Nah, ini kan belum ada efeknya ya. Kita tarik ke atas di folder FX nih. Nah, jadi ada efeknya sekarang. Lalu kita buka layar tone-nya. Ganti normalnya ke linear dot. Lalu kita pergi ke image, adjustment, level, atau langsung Ctrl R. Sesuaikan aja warnanya ya. Mau full lagi atau enggak, silahkan. Nah, segini. Kalau saya segini biar ininya ada cahaya. Terus kalau sudah, tinggal ke light-nya. Normalnya ganti ke screen, lagi image, adjustment, ke level. Sebenarnya sama aja sih, kayak sama ya. Yang tadi kayak diulang lagi gitu. Nah, segini. Udah selesai. Ini kalau misalkan pakai desain yang seperti ini.
Sebenarnya saya tadi pengennya sih desainnya yang ini aja nih, yang putih ini, karena kan konsepnya warna putih. Tapi saya lupa belum dirubah ke PNG. Jadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang jelas sama ya langkah-langkahnya. Jadi kalian tinggal ikuti aja langkahnya, disesuaikan sama desain kalian ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini tinggal di folderin aja. Kalau memang untuk keperluan microstock, ini kita folderin. Yang botol, foldernya ganti lagi, samain aja botol. Nanti tinggal kalian ubah aja botol bahasa Inggrisnya apa, di bahasa Inggrisin aja pokoknya ya. Ini raw juga, kasih folder, sama backgroundnya juga ya. Pokoknya semua layer harus dikasih folder. Ini juga sama. Desain atau desigen ya, desigen. Kalau botol, botle berarti ya, tinggal ubah aja. Lalu setelah itu kita save as dan ganti ke JPEG. Oke, selesai. Ternyata cepat ya. Nggak nyampe 10 menit kayaknya. Tapi yang jelas ini hasilnya seperti ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, mensubscribe channel ini, dan menemani saya latihan. Meskipun hanya 2 menit, 1 menit, 3 menit, tidak apa-apa. Yang penting kalian dapat intinya ya dari tutorial ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian video ini. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!